أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngemplak yang saya hormati, serta Bapak Sekretaris dan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah Ngemplak, dan tidak lupa pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Ngemplak bersama warga Muhammadiyah Kecamatan Ngemplak yang pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti mendatangkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan Mas Abdul Aziz untuk menyampaikan materi tentang isbal. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di pimpinan ranting Muhammadiyah Sindon, tetapi Mas Abdul Aziz menghendaki disampaikan pula di pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Ngemplak pada malam hari ini. Oleh karena itu mudah-mudahan dari pimpinan ranting Muhammadiyah Sindon tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan, walaupun kemarin sudah kita sampaikan di tingkat ranting. Langsung saja, isbal. Apa isbal itu? Sesuai dengan pengertian isbal dalam kamus Al-Muhid, berarti menjulurkan kain hingga nyaruk tanah. Isbal. Jadi pengertian isbal dalam sebuah kamus itu menjulurkan kainnya atau sarungnya atau kakinya atau celananya itu sampai nyaruk tanah, atau bahasa Jawanya krengsek tanah, itu namanya isbal. Sedang menurut Ibnu Asir dalam kitabnya Al-Nihayah fi Ghoribil Hadis wal Asar, yang dimaksud al-musbil izarahu adalah orang yang menjulurkan kainnya sampai menyentuh tanah atau bumi. Dengan kata lain, mengurai dan melabuhkan pakaian sehingga ujung kain tersebut ketika berjalan menyentuh tanah, dan ia melakukannya lantaran kesombongan dan pamer. Isbal. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa isbal harus memenuhi dua hal atau dua ketentuan. Pertama, disebut isbal jika kain yang dipakai menyentuh tanah. Yang kedua, ada unsur kesombongan atau pamer. Jadi dua hal itu sebagai kunci dikatakan orang itu memenuhi persyaratan sebagai perbuatan isbal. Dalam sejarahnya, sebagaimana dikatakan Dr. Zainuddin LC.MA dalam portal pimpinan wilayah Muhammadiyah, bahwa pada zaman dulu isbal berpakaian rangkap berlebihan dalam surban, berpakaian mencolok dengan warna-warni sebagai bentuk kesombongan, pamer, dan keangkuhan yang kesemuanya termasuk perbuatan dosa. Itu. Sementara dalam sebuah hadis yang masyhur dijelaskan adanya sahabat Nabi yang hingga wafatnya hanya memiliki selembar kain, dan selembar itu dipakai untuk mengkafani ketika wafat. Jika kain kafan itu ditarik untuk menutupi kepalanya, maka bagian kakinya akan terbuka nampak. Sebaliknya jika ditarik untuk menutupi kaki, maka wajahnya kelihatan. Itu saking kainnya yang cupet. Jadi hanya punya satu itu dipakai sampai meninggal untuk mengkafaninya. Kondisi zaman itu saking susahnya orang memiliki pakaian, tetapi ada orang yang berlebihan dengan warna-warni, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan pakaian yang bermacam-macam.
Itulah sehingga memunculkan dikatakan kesombongan itu memang tidak diperbolehkan. Ada istilah hadis masyhur di sini Pak ya. Sementara dalam sebuah hadis yang masyhur, apa itu hadis masyhur? Jadi dalam hadis itu ada tiga kriteria. Ada hadis masyhur, ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur dan hadis ahad. Mohon maaf ini agak menyimpang ya. Di tulisan tidak ada. Jadi dikatakan hadis mutawatir itu hadis ketika Rasulullah menyampaikan atau bersabda atau menyampaikan hadis kepada para sahabat yang banyak jumlahnya, atau 3 sampai banyak jumlahnya. Kemudian sahabat menyampaikan hadis lagi kepada murid-muridnya, juga banyak jumlahnya. Terus sampai tabi'in, bahkan sampai diriwayatkan tahrijan oleh Imam hadis itu semuanya perawinya banyak sekali, sehingga tidak mungkin sanad hadis itu berbuat bohong. Maka hadis mutawatir ini derajatnya itu seperti Al-Quran. Jadi derajat kualitas hadis mutawatir itu seperti Al-Quran. Itu kualitas pertama. Yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sanad hadis. Tetap jumlahnya banyak, tetapi tidak sampai kepada derajat banyaknya mutawatir, ya 3 atau lebih. Tapi lebihnya tidak banyak sekali seperti mutawatir, katakanlah 3, 4, 5 terus sampai kepada imam hadis yang meriwayatkan hadis, dan itu juga kemungkinan besar untuk berbuat bohong pun tidak mungkin, karena saking banyaknya juga, tetapi tidak rombongan banyaknya. Mutawatir. Yang satu ada hadis ahad namanya. Hadis ahad itu hadis yang perawinya itu hanya tunggal satu. Misalnya Nabi menyampaikan pada salah satu sahabat menyampaikan pada seorang tabi'in menyampaikan kepada tabi'in dan seterusnya, hanya satu. Maka hadis ahad ini muncul kualitas hadis yang berikutnya yang namanya hadis sahih, hasan, dan dhaif. Jadi hadis sahih, hasan, dan dhaif itu termasuk dalam satu riwayat itu termasuk hadis yang ahad, yaitu yang menimbulkan polemik atau kadang-kadang menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Sebenarnya hadis hasan itu ahad itu ada sahih yang nanti akan kita sampaikan syarat-syaratnya hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis hasan itu salah satu syarat kesahihan hadis itu tidak terpenuhi. Hasan. Kalau dhaif itu 2 atau lebih persyaratan hadis sahih tidak terpenuhi. Nah, itu agak menyimpang berkaitan, ada istilah hadis masyhur itu seperti itu. Artinya hadis masyhur berkaitan dengan sulitnya orang mencari kain tadi, itu memang hadis yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan karena yang meriwayatkan banyak walaupun tidak sampai kepada derajat mutawatir. Mungkin kita mudah-mudahan ini cekal baju. Ya ini mungkin sebelumnya ulangannya Pak Saifuddin. Nanti Saifuddin di kampus toh kita juga pimpinan cabang itu juga tatarannya kan juga cara-cara di sekolah itu sekolah di aliyah. Iya, kalau PDM S1. Ya, kita anggap Bapak dan Bapak semuanya sekolahnya sudah madrasah aliyah. Lalu kita lanjutkan beberapa hadis tentang dosanya isbal. Isbal itu dosa. Hadisnya ini ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ma asfala minal ka'baini minal izari fahya finnar fa finnar. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pola bersabda, ma asfala minal ka'baini, apa yang ada di bawah mata kaki. Mata kaki itu polok. Jadi apa yang ada maksudnya kain yang berada di bawah mata kaki, minal izari dari kain atau sarung lah. Fa finnar, maka termasuk api neraka. Jadi terbakar. Itu yang di bawah mata kaki. Kemudian hadis kedua, tapi jangan menyimpulkan sampai di sini karena kita pembahasannya nanti panjang. Pembahasannya harus tuntas sampai selesai, tidak boleh dipotong hanya satu hadis ini. Yang kedua, ngan Abi Darin ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Dar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga orang la yukallimuhumullah, yang tidak akan diajak bicara atau diajak komunikasi dari Allah dengan Allah yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, dan tidak akan dilihat. Jadi tidak dipandang, tidak dilihat atau tidak diperhatikan oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan juga tidak dibersihkan, yang mungkin tidak diberi ampun. Walahum adzabun alim, bahkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah SAW salasa mirara. Rasulullah mengatakan seperti itu sampai 3 kali. Yang dikatakan Rasulullah, ada 3 orang yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bercakap, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah besok hari kiamat, sampai Rasulullah menyampaikan itu 3 kali. Qala Abu Dar, kemudian Abu Dar berkata, khafu wa khasyu, cilaka, wa khasyu, dan rugi. Bukan cilaka ya, kecewa. Khafu wa khasyu, kecewa, wa khasyu, dan rugi. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, jawabna Rasulullah, al musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. Mereka itu adalah al musbil, orang yang melaksanakan isbal. Wal mannanu, orang yang mundat-mundat itu maksudnya apa? Mundat-mundat pemberian. Apa? Ungkit-ungkit. Jadi ungkit-ungkit pemberian. Kalau masjid iki mau rata bantu, paling rata jadi. Walaupun aku bantu sidik ning rak yo wis ngeki ya. Mungkin ajan kursidik aku. Itu mengungkit. Enggak boleh. Wal munafiqu, kemudian orang munafik yang ketika menjual dengan sumpah palsu. Niki deh, walaupun di nyang 50.000, apa jenengan menyangi berutang 40.000, padahal ngene wong nyang. Itu enggak boleh. Umur ngene wong nyang padha wis dinyang 50. Kadang-kadang babul lah ngoten itu. Enggak boleh. Tapi hadis ini nanti akan kita bicarakan. Jadi yang intinya itu orang musbil, orang yang isbal menurut hadis ini tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Itu
Itu hadis-hadis tentang dosanya isbal. Yang kedua, isbal karena sombong. Halaman 2. Sebagaimana dalam sebuah hadis dengan Abi Hurairah anna Rasulullah SAW, hadis dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati, Allah tidak akan melihat atau memandangnya besok pada hari kiamat ila man jarra izarahu batoro, kepada orang yang jarro. Jarro itu menurunkan, makanya ada rofa, nasab, jer. Nah, itu rofa, nasab itu di atas, kemudian jer itu di bawah. Makanya jer, harfu jer itu artinya menurunkan. Maka man jarro, siapa yang menurunkan atau ditaruhkan di bawah izarahu pakaiannya, batoro, karena sombong. Jadi ini mengecualikan hadis-hadis yang sudah kita sampaikan pada hadis-hadis yang pertama. Jadi, tadi berdosa, tetapi hadis kedua ini dosa, tetap kecuali isbalnya itu dengan sombong. Kemudian hadis kedua ngan Abi Umar, jadi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar. Kalau Amr itu tulisannya Amr itu pakai wawu di belakangnya, Amr. Tapi kalau Umar itu enggak pakai wawu di belakangnya. Maka ngan Abi Umar dari Ibnu Umar qala berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, al-isbal fil izari. Jadi isbal, perbuatan isbal dalam kain, ketika menurunkan kain, wal komisi dan gamis. Gamis apa? Gamis itu kayak koko atau panjang sampai ke bawah. Komis atau gamis. Wal imamah, surban. Imamah itu surban itu nenek Indonesia atau di sajadah. Saya pernah ketika di Mekah itu saya beli surban yang biasanya kan dipakai untuk kepala, dan warnanya bagus kan. Itu tak pakai lambaran sajadah, itu malah bilangnya keram-keram. Kok udah keram? Karena memang itu untuk seperti bapak ini pasti Pak Ajim Jono itu kan namanya jadi surban. Ya mestinya surban pakainya begitu, bukan untuk sajadah. Tapi juga tidak ada dosanya pakai sajadah, karena bisa kan. Wal komisi wal imamah dan surban. Man jarra minha, siapa yang menurunkan dari kain, gamis dan surban tadi, minha dari khuyala itu karena sombong. Khuyala itu sombong. La yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamati, maka Allah tidak akan melihat besok pada hari kiamat. Hadis yang ketiga atau yang terakhir, ngan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man jarra saubahu khuyala, siapa yang menurunkan saubah itu pakaian atau kainnya, khuyala karena sombong, lam yamdurullah, tidak akan dilihat oleh Allah ilahi yaumal qiyamati, padanya besok pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar bertanya, inna ahada shiqqai saubi
yastarfi illa an ata'ahada dzalika minhu. Ya Rasulullah, kain saya itu selalu melorot atau melotrok, selalu melorot atau melotrok menutupi mata kaki, kecuali saya hati-hati atau saya tahan. Faqala Rasulullah, maka jawab Rasulullah SAW, innaka, sesungguhnya engkau hai Abu Bakar, lasta, tidaklah, tasna'u dzalika, engkau menempatkan hal itu khuyala, karena sombong. Gampangannya bahwa engkau itu tidak termasuk orang yang sombong, Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah mengatakan bahwa tidak akan dilihat oleh Allah orang yang melaksanakan isbal kecuali tidak dilihat orang yang berbuat isbal pada hari kiamat karena sombong. Tetapi Abu Bakar dinilai oleh Rasulullah, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Artinya apa? Berbuat isbal itu boleh dan tidak termasuk dosa kalau dilaksanakan tidak karena sombong. Hadis ini, hadis terakhir tentang Abu Bakar, ini hadis yang paling kuat di antara hadis-hadis tentang isbal di atas. Karena diriwayatkan oleh imam hadis secara jamaah. Ada Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. 7 imam hadis itu semuanya meriwayatkan. Jadi di dalam sering kitab 7 ini, imam ini disebut dengan kutubu tis'ah. Jadi 7 imam hadis meriwayatkan, artinya hadis itu termasuk hadis yang kuat. Bahkan mungkin ya, kita mengatakannya mungkin karena kita belum mengadakan penelitian, bisa sampai derajat masyhur atau bahkan mutawatir tadi. Tapi kita belum membicarakan ke sana karena kita belum melaksanakan penelitian. Perawi hadis terakhir, khususnya Abu Bakar ini, diriwayatkan oleh imam hadis secara jamaah pasta, yang berarti bisa dikatakan hadis ini sangat kuat atau bahkan paling kuat bila dibandingkan dengan hadis-hadis sebelumnya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa isbal yang menjulurkan kain di bawah mata kaki yang termasuk perbuatan dosa yang diancam dengan neraka adalah satu, kain yang dipakai menyentuh tanah sehingga menyerupai pakaian wanita. Jadi pakaian wanita orang Arab itu krengsek lemah. Jadi krengsek lemah itu justru bagi seorang laki-laki malah tidak boleh. Makanya sosok yang pernah tidak haji itu nek ngamati, Pak, jangan namanya ngamati ampun di wajah mau. Ya berarti pakaian sampai bawah itu krengsek, Pak. Pernah ngamati, Pak, itu nenek telek ini. Matanya reget banget, Pak. Yang awasi, nanti sani reget, Pak. Jadi pakaian wanita Arab Saudi di tanah suci sana pada zaman Rasulullah terutama itu sampai nyeret tanah. Yang kedua, yang dosa itu adalah ada unsur mubadir, pamer, sombong dan berlebihan. Ya, ada unsur sombong, pamer dan berlebihan. Pandangan para ulama tentang isbal selanjutnya. Lembaga Fatwa Darul Ifta Mesir ini umpamanya dipadankan dengan Indonesia. Lembaga Ifta ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Jadi majelis ulamanya di Mesir itu namanya Fatwa Darul Ifta ini. Maka majelis fatwanya larangan isbal tidak mutlak karena dibatasi oleh hadis lain yang memberikan pembatasan, yaitu sikap sombong dan bangga. Jadi tidak mutlak dosa karena ada pengecualiannya.
Yang kedua Imam Hanafi dalam kitab Al-Fatawa Al-Hidayah, isbal bagi laki-laki selama tidak sombong hukumnya makruh. Makruh itu apa? Sarung. Bahasa Jawanya sarung. Makruh itu dalam istilah fikih jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Contohnya kentut banter, kentut sampai orang lain terdengar itu makruh. Tapi umpama kita mengeluarkannya sedikit-sedikit, keluarkan sedikit-sedikit dapat pahala. Tapi makruh itu nggak dapat pahala. Kurang lego jadi. Termasuk menurut fikih itu makan pete itu juga makruh. Makan pete sebelum ke masjid makan pete, nanti jamaah lain mampu, makanya makan pete itu makruh. Kemudian yang ketiga menurut faham Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i beda. Kalau Imam Syafi'i itu ya Imam Syafi'i, tapi kalau Syafi'iyah adalah pengikutnya Imam Syafi'i. Salah satu pengikut Imam Syafi'i yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Asna Al-Matalib, isbal memang haram jika dilaksanakan dengan sombong. Jika tidak dengan sombong, hukumnya makruh, sama dengan pendapatnya Imam Hanafi. Tidak. Kemudian Ibnu Taimiyah nomor 4. Ibnu Taimiyah itu salah satu yang mengilhami Ahmad Dahlan mendirikan pembaharuan dengan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Syarah Umdat Al-Fiqih, isbal yang dilarang karena sombong, keangkuhan dan glamoritas. Jadi menurut Ibnu Taimiyah itu isbal itu dilarang karena sombong, jika sombong, angkuh dan glamoritas. Jadi metoke sugiye ya. Aku itu kain wakeh dengan harga yang mahal, warna-warni itu mampu menunjukkan sifat glamor, kesombongan. Itu yang menunjukkan dilarang dan hukumnya tidak diperbolehkan. Pertanyaan berikutnya, sahkah sholatnya orang yang dalam keadaan isbal? Boleh nggak kita memakai celana atau sarung sampai di bawah mata kaki, kemudian kita melaksanakan sholat? Sah nggak sholatnya? Saya pernah jadi imam Idul Fitri. Saya kan celana saya kan juga biasa ini, Pak. Atau kemarin pakai sarung. Itu ditegur Pak karena salah satu jamaah. Dilinting Pak, berarti celana dilinting Pak. Nah, kalau tamu yang manut baik, tak linting. Batin gua tahu ngaji hadis kan. Tapi saya manut aja Pak, saya kan bukan saya pendatang atau tamu. Nah sekarang kita hadisnya ini, sahkah sholatnya orang yang dalam keadaan isbal? Dalam sebuah hadis yang tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya yakin bapak-bapak semuanya kitab Riyadhus Shalihin ini punya Pak ya, karena hadis ini sangat populer. Di Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Termasuk Imam An-Nawawi juga ngarang kitab Hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu hadis yang jumlahnya 40. Yang pertama hadisnya bicara tentang innama malu binniyat. Dulu ketika saya kuliah ini hafal. Arba'in ini harus hafal. Rapal orang lulus.
tapi saya ini lali. Gak lali, ya kecuali moco lagi. Jadi yang mengarang Imam An-Nawawi termasuk Riyadhus Shalihin ini tentang keabsahan sholat dalam keadaan isbal. Salah satu hadis Haddasana ini saya tulis lengkap. Hadisnya saya tulis lengkap, mulai sanad-sanad dan perawinya. Haddasana Musa ibnu Ismail, haddasana Aban, haddasana